Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Anggreni PhD yang merupakan dosen tetap di program studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun. Saya bergabung di Universitas Ibnu Khaldun sejak Oktober 2019 lalu dan mengampu mata kuliah Manajemen Komunikasi dan Media. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu Jurnalisme dan Isu Media Global. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Magister Komunikasi Penyiaran Islam pada semester 1 dengan bobot 3 SKS. Secara umum, capaian pembelajaran yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisa perkembangan jurnalisme dan isu media global sebagai medium dakwah. Mahasiswa mampu mengevaluasi kandungan isu media global dalam upaya merancang konten berita yang mengandung nilai-nilai dakwah. Mahasiswa juga diharapkan mampu menguasai perkembangan pengetahuan isu media global beserta sifat dan fungsinya dalam konstruksi kekandungan jurnalisme. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengkritisi isu-isu media global sebagai bahan kajian dakwah di masa depan. Dan diharapkan dengan kajian-kajian isu media global yang dibahas pada perkuliahan ini bisa dijadikan sumber kajian untuk perkembangan dakwah di masa depan. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah: mata kuliah ini ingin memberikan pengetahuan dan memperluas pemahaman mahasiswa tentang praktik jurnalisme secara komprehensif. Perkuliah ini akan membahas perkembangan jurnalisme melalui bahan kajian media massa global dan membahas perkembangan kajian jurnalisme kontemporer dengan sudut pandang Islam. Tujuan perkuliahan ini adalah memahami perkembangan genre jurnalisme di Indonesia maupun global, menjelaskan praktik jurnalisme berdasarkan perkembangan genre jurnalisme kontemporer, mempraktikkan jurnalisme kontemporer sesuai dengan konsep jurnalisme, dan mahasiswa diharapkan dapat menguasai perspektif jurnalisme dan isu media global dan menjadikan produk-produk jurnalisme sebagai medium dakwah yang relevan di masa depan, khususnya untuk kajian isu media global. Kemampuan akhir yang diharapkan sebagai capaian pembelajaran mata kuliah jurnalisme dan isu media global ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mensintesis dinamika jurnalisme dan isu media global serta perkembangan kesadaran kritis publik terhadap pers. Mahasiswa diharapkan mampu mengkomparasi perkembangan isu jurnalisme global. Mahasiswa mampu menganalisa pendekatan isu media dalam perspektif jurnalisme pada media global. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengkonstruksi berbagai karakterisme jurnalistik, jurnalisme gender, naratif jurnalisme, jurnalisme independen, dan juga citizen journalism. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengevaluasi peranan jurnalisme pembangunan yang difungsikan sebagai sarana dakwah Islam di masa depan. Penyampaian pembelajaran jurnalisme isu media global dilakukan dengan konsep delivery, interaction, dan action. Untuk delivery, proses pembelajaran dilakukan dengan cara penyampaian materi. Mahasiswa diberikan buku panduan atau buku pegangan serta referensi jurnal nasional maupun internasional, dan saya juga merujuk referensi jurnal yang sudah saya terbitkan baik di nasional ataupun internasional yang berkaitan dengan isu media global dan perkembangan jurnalisme. Beberapa artikel buku juga dirujuk dalam perkuliahan ini, dan saya juga merujuk buku yang saya terbitkan, yaitu Jurnalisme dalam Perspektif Islam. Penyampaian materi dengan interaktif ditunjukkan dengan keterlibatan mahasiswa sepanjang perkuliahan. Mahasiswa diharapkan sepanjang perkuliahan akan merespon materi yang diberikan dengan menunjukkan contoh-contoh kasus sesuai dengan perkembangan isu media global. Sepanjang perkuliahan diharapkan mahasiswa untuk memahami konsep dasar jurnalisme dan merujuk referensi-referensi terbaru sesuai dengan kasus atau isu-isu media global yang dirujuk pada sepanjang perkuliahan ini. Mahasiswa juga akan menyampaikan presentasi sepanjang perkuliahan
dan presentasi yang disampaikan adalah berdasarkan hasil analisis perkembangan isu media global yang dibahas sepanjang perkuliahan. Sebagai bentuk action, mahasiswa di bagian akhir perkuliahan akan menganalisis kandungan isu media global dan membuat satu produk media massa atau membuat satu artikel ilmiah berdasarkan hasil analisis kandungan media yang dianalisis sepanjang perkuliahan. Untuk metode pembelajaran, jurnalisme dan isu media global, pembelajaran dilakukan dengan cara presentasi, menyampaikan materi perkuliahan, dan juga mahasiswa akan melakukan diskusi interaktif sepanjang perkuliahan secara berkelompok ataupun secara mandiri. Mahasiswa juga akan di brainstorming tentang pentingnya isu-isu media global untuk perkembangan dakwah di masa depan dan dibahas dalam berbagai kajian ilmiah. Proses pembelajaran juga dilakukan dengan sistem student centered learning. Proses pembelajaran ini, mahasiswa setelah diberikan materi perkuliahan akan merujuk beberapa referensi untuk dikaji, untuk dianalisis, baik itu tayangan-tayangan media, kajian-kajian jurnal, untuk disesuaikan dengan materi perkuliahan yang diberikan pada pertemuan tersebut. Pembelajaran juga dilakukan dengan sistem project-based learning. Project-based learning ini pada akhir perkuliahan dibuktikan dengan keberhasilan mahasiswa untuk mempublikasi sebuah artikel ilmiah atau membuat satu proyek-proyek yang berhubungan dengan isu media global dalam bentuk produksi siaran yang membahas perkembangan isu media global dalam perspektif Islam. Penyampaian materi perkuliahan dilakukan dengan metode micro teaching baik secara luring maupun daring. Dan pada saat perkuliahan berlangsung juga mahasiswa diberikan kesempatan untuk berinteraksi sepanjang perkuliahan berlangsung untuk merespon materi yang diberikan. Proses penyampaian materi pembelajaran ini dimulai dengan penyampaian RPS dan penjelasan kontrak perkuliahan, penyampaian SAP perkuliahan untuk memahami bagaimana konsep jurnalisme dan menjelaskan perkembangan jurnalisme global serta fungsi-fungsi jurnalisme sebagai medium dakwah. Untuk penilaian pembelajaran mata kuliah jurnalisme isu media global, kehadiran sebesar 10%, partisipasi di perkuliahan sebesar 20%, penugasan sebesar 20%, untuk tugas UTS dan UAS sebesar 15%. Capaian pembelajaran mata kuliah jurnalisme dan isu media global ini ada 4 poin yang diharapkan. Pertama, teman-teman diharapkan dapat menganalisis bagaimana kandungan isu media global, lalu mengevaluasinya, dan diharapkan setelah melakukan evaluasi, teman-teman mahasiswa mendapatkan satu pengetahuan baru tentang perkembangan isu media global, dan terakhir diharapkan teman-teman mengkritisi isu-isu global tersebut untuk dirangkum dalam bentuk artikel ilmiah ataupun dalam bentuk satu program tayangan siaran sesuai dengan hasil analisis tayangan siaran yang kalian tonton pada pekan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-11 mata kuliah kita untuk jurnalisme dan isu media global kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita hari ini dengan materi jurnalisme pembangunan. Pembahasan jurnalisme pembangunan ini melanjutkan dari perkuliahan kita pekan lalu yang membahas bagaimana sih seharusnya skill komunikasi interpersonal itu diterapkan untuk membangun masyarakat yang paham dengan rehabilitas. Studi kasus yang terjaga oleh kelompoknya Iqbal atau kemarin kita akan membahas studi kasus ini sebelum kita lama dari kemudiannya. Iqbal bisa dijelaskan tentang pemahaman komunikasi interpersonal hubungannya dengan komunikasi pembangunan untuk masyarakat dari studi kasus kami. Apa saja indikatornya? Dari kisi-kisi instrumen yang kami teliti seperti yang dijelaskan oleh Joseph De Vito, itu ada 5 inti dari komunikasi interpersonal.
Yang pertama ini ada openness atau keterbukaan. Jadi keterbukaan ini adalah sikap dari tokoh masyarakat yang bisa terbuka dengan masyarakat itu, sehingga akan menimbulkan komunikasi yang lebih efektif. Lalu yang kedua adalah rasa simpati. Rasa simpati ini adalah semuanya dari tokoh masyarakat ini, relawan semua. Rasa simpati yang diberikan kepada masyarakat dari tokoh masyarakat sehingga membuat masyarakat ini bisa lebih percaya kepada tokohnya. Jadi untuk bisa membangun masyarakat yang menguasai HTS, teori yang dipakai itu adalah Definto. Ya, Jadi dalam teori Definto itu yang ditekankan adalah lima bagian utama. Nah sekarang coba ada dua kelompok lain. Coba silakan direspon dari penjelasan Iqbal tadi. Sebenarnya bagian utama untuk mendevelop masyarakat untuk komunikasi organisasi itu peranan siapa? Peranan tokoh atau peranan organisasinya? Informasi yang sudah disampaikan oleh kelompok bank sampah ya, kelompok bank sampah yang berarti RW-nya dong ya, masyarakat Kaurjayanya ya. Berarti tokoh masyarakat yang di Kaurjaya untuk menerapkan PHBS itu sendiri yang mengambil peran penting di situ sebenarnya unsur-unsur masyarakatnya atau tokoh-tokoh masyarakatnya. Kan banyak unsur masyarakat yang ada di dalamnya, ada KWT, ada bank sampah, ada PKK, ada banyak kelompok-kelompok yang ada di Kaurjaya itu. Sebenarnya yang mengambil peranan untuk PHBS itu kelompok-kelompok kecil ini atau lebih kepada masyarakatnya yang ingin membangun Kaurjaya menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih sehat. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Iqbal 5 poin, silakan. Mungkin dari pemerintah karena melihat latar belakang dari diadakannya KWT dan bank sampah ini ternyata dari aspirasi masyarakat sendiri bukan dari tokoh. Yang pertama di awalnya maka kami memiliki kesimpulan bahwa yang paling utama adalah kesadaran masyarakat terlebih dulu. Ketika masyarakat sudah bergerak maka mau tidak mau tokoh masyarakat di sini juga akan melirik minimal atau melihat dan meninjau kembali. Karena ketika kita menunggu tokoh masyarakat yang memiliki aspirasi atau menunggu tokoh masyarakat sendiri yang bergerakkan ya kapan? Jadi ketika masyarakat sudah memiliki aspirasi seperti contohnya Berinca mungkin ya kalau dia sendiri itu ketika sudah terlaksana ya mau tidak mau tokoh masyarakat setempat akan menjadi digital ini adalah salah satu yang tidak pernah dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Jadi itu dimulai dari masyarakatnya supaya pembangunan masyarakat itu harus dibangun dari kesadaran masyarakat. Nah, sebenarnya di mana peran penting media itu untuk menolong masyarakat itu sadar? Nah, kita balik ke kelompoknya. Jadi media yang dipakai di sini adalah poster, ya kan? Bagaimana sebenarnya fungsi si poster ini untuk bisa mendevelop masyarakat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Poster ini yang tadi kan di kelompok kami terjun ke Kaurjaya, salah satu yang menjadi highlight kelompok kami adalah ini belum ada terkait poster atau himbauan seperti ajakan mengikuti program bank sampah membersihkan lingkungan. Nah, di sini dan fokus kami di sini itu kan terkait dengan PR ya, soal PR public relation yang dimana PR ini memiliki peran dan tugas untuk menjaga komunikasi antara suatu organisasi dengan halayak atau masyarakatnya. Nah, salah satu tema yang kami gunakan itu adalah teori terkait dengan peran public relation dalam organisasi menurut tahun 2023 menyebutkan ada 3 peran atau indikator yang sebagai fungsi PR. Yang pertama itu menciptakan, yang kedua memelihara, dan yang ketiga itu meningkatkan. Nanti kalau misalnya masyarakat dikumpulkan atau cuma berbicara door-to-door gitu, itu akan lebih sulit dengan keterbatasan kepengurusan sana. Nah, makanya yang kami buat salah satunya adalah poster terkait bank sampah yang bisa ditempel, jadi kayak stiker bank sampah yang bisa disimpan di setiap rumah. Nah, isinya menurut Morisan gitu ya, media poster itu yang pertama itu desainnya harus mudah dimengerti, pesan-pesannya harus mudah dimengerti, dan efeknya terhadap sasaran poster ini tepat gitu. Nah, kayak poster yang kami buat itu, kami juga ada beberapa kali revisian dengan pihak bank sampah. Apa aja informasi yang ingin mereka simpan di sana terkait
pengertian bank sampah, lalu manfaat bank sampah, jenis-jenis sampah dan lain sebagainya. Nah selanjutnya peran poster ini untuk masyarakat itu yang pertama untuk pengetahuan masyarakat terkait dengan manfaat bank sampah dalam untuk menciptakan zero waste jenis sampah, sehingga kami dapat timbul perubahan perilaku dari anak-anak kecil ini yang penerus bangsa nanti. Itu mereka terbiasa dari kecil untuk memilah sampah, untuk menjaga lingkungan bersih dan memanfaatkan sampah ini. Jadi sampah itu bukan lagi dipandang sebagai suatu yang tidak ada nilainya, karena di bank sampah sendiri ada sampah-sampah yang ternyata bernilai ekonomi gitu. Nah itu pengetahuan yang ingin kita bangun kepada masyarakat sehingga dapat merubah suatu perilaku masyarakat untuk membangun masyarakat itu. Bisa membangun masyarakat. Jadi kehadiran poster itu bisa rangkum bahwa apa yang sudah kita kerjakan di tahun kemarin ternyata kehadiran kita di Hawajaya memberikan kekuatan baru kepada masyarakat. Upaya untuk membangun masyarakat memang memerlukan bantuan media, memang memerlukan bantuan yang dipakai oleh tim adalah poster. Poster sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat agar bisa menjaga lingkungan bersih, menjaga lingkungan sehat, ataupun mengajak masyarakat untuk mendukung program bank sampah, ataupun mengajak masyarakat untuk aktif di KWT. Itu sebenarnya adalah salah satu sarana alat yang dipakai untuk menghimbau masyarakat agar terlibat di dalam program yang sedang kita lakukan. Nah, terus dengan cara apa poster ini bisa sampai? Dilakukanlah aktivitas komunikasi. Organisasi yang ada di masyarakat bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi dengan baik, untuk melakukan komunikasi yang baik agar masyarakat paham informasi apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh tokoh-tokoh yang ada di Hawajaya. Dengan cara apa? Tadi Devito, 5 poin yang dipakai oleh Devito. Yang diukur pertama kali apa? Interaksi itu adalah bagian yang paling penting. Saat poster disebar, bagaimana reaksi masyarakat? Bagaimana interaksi yang terbangun dari informasi yang disampaikan melalui poster? Terus setelah interaksi disampaikan, adakah perubahan perilaku yang terjadi saat masyarakat sedang diedukasi untuk menjaga kebersihan lingkungannya? Adakah upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk ikut mendukung program-program yang ada di Hawajaya, program-program yang ada di bank sampah, program-program yang ada di KWT, sama satu lagi PHBS itu tadi, itu intinya. Nah, sekarang kita lihat pendekatan komunikasi yang dipakai untuk bisa menyelesaikan persoalan sampah ini. Jadi upaya yang kita lakukan untuk mendevelop masyarakat itu dikenali dengan bahasa pembangunan. Mendevelop masyarakat kita kenal dengan bantuan media. Kita perlu bantuan media. Apa yang kalau kita lihat pemberitaan tentang menjaga kebersihan lingkungan, tidak menjaga kebersihan lingkungan akan mengakibatkan banjir, mengakibatkan bencana alam dan seterusnya. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan, sosialisasi yang dilakukan untuk mengantisipasi persoalan yang ada akibat dari sampah itu tadi. Nah, sampailah kita dengan pemahaman bahwa ternyata media itu berfungsi untuk mendevelop masyarakatnya, bahwa media itu berfungsi untuk membangun masyarakatnya. Sebenarnya sudah dikaji oleh beberapa tokoh komunikasi sejak tahun 60-an. Nah, kalau di Indonesia pemahaman tentang membangun masyarakat memerlukan bantuan media itu dikenal dengan istilah jurnalisme pembangunan. Makanya pesan-pesan pembangunan yang kita paham kalau di era Orde Baru dulu, jurnalisme merupakan salah satu sarana untuk membangun negara. Bahwa jurnalisme secara teoritis berfungsi untuk sarana komunikasi pembangunan. Bahwa jurnalisme untuk membangun masyarakat dengan cara apa? Dengan cara pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk mengajak masyarakat mendukung program-program pembangunan negara. Nah, inilah yang dikenali dengan istilah jurnalisme pembangunan. Nah, di materi yang sudah kita terima itu kan saya sudah bisa kerjakan. Saya akan masuk kepada kelompok komunikasi digital. Ya, kita akan masuk ke komunikasi digital.
Sekarang, tadi saya sampaikan bahwa jurnalisme pembangunan itu adalah salah satu bentuk sarana komunikasi pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakatnya. Mengajak apa untuk ikut mendukung program-program pembangunan. Bahwa program bank sampah ini sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi undang-undang nomor berapa? Tahun 2021. Ya, undang-undang ini yang akhirnya dirujuk oleh masyarakat, oleh pengurus struktur yang kecil dalam masyarakat RT RW ataupun kelompok-kelompok bank sampah ataupun komunitas-komunitas yang berusaha untuk mengamalkan isi undang-undang itu dengan bantuan media digital. Nah, sekarang kita lihat di dalam komunikasi digital ada kelompok masyarakat Kaujaya yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya Mahkamah. Di sini ada pembahasan tentang bahwa bantuan komunikasi digital itu menjadi sarana untuk mengajak masyarakat mewujudkan terwujudnya PHBS. Nah, coba sekarang salah satu anggota kelompoknya boleh dijelaskan sebenarnya apa sih indikator yang dipakai untuk komunikasi digital ini agar kelompok bisa menjalankan fungsinya untuk mengajak masyarakat menerapkan PHBS. Jadi sebenarnya kita menyadari bahwa aktivitas yang berlaku di Kaujaya ini memang sepenuhnya tujuan akhirnya adalah untuk membangun masyarakat yang lebih paham tentang mengurus sampah, yang lebih paham untuk menerapkan PHBS itu sendiri. Barulah kita bisa pahami fungsi media yang dimaksud, komunikasi digital yang dimaksud memang menjadi sarana untuk merubah perilaku masyarakat atau mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dalam menerapkan PHBS itu sendiri. Jadi secara umum aktivitas bank sampah, pemahaman tentang PHBS itu sendiri dengan bantuan media baru, dengan bantuan media digital, dengan bantuan komunikasi digital, maka upaya pembangunan masyarakat akan lebih cepat terwujud. Media massa yang menyampaikan informasi pada masyarakat bahwa program-program pemerintah itu sudah berjalan sesuai dengan rencana yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang fungsi itu berubah dengan kehadiran media digital, dengan kehadiran praktek-praktek komunikasi di media baru, akses informasi lebih luas, masyarakat lebih cepat tahu program apa yang dibuat oleh pemerintah untuk membangun masyarakatnya. Nah, termasuk tadi pengambaran undang-undang yang 2021 untuk pengelolaan sampah. Jadi di objek perkuliahan kita atau studi kasus yang kita pakai untuk mata kuliah jurnalisme dan isu media global ini, terutamanya untuk komunikasi organisasi dan budaya, sebenarnya ini adalah satu usaha untuk mengajak masyarakat kita lebih peduli pada lingkungan sekitarnya, sehingga dengan penguasaan informasi menjaga lingkungan, mereka menguasai informasi itu dengan baik, maka mereka bisa mengajak orang-orang sekitarnya untuk ikut menjaga kebersihan lingkungannya. Harapannya seperti itu. Mungkin itu untuk perkuliahan kita hari ini. Kita bisa simpulkan bahwa dalam aktivitas komunikasi pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah tentunya perlu didukung oleh masyarakat yang menguasai, yang memahami bagaimana fungsi media yang bisa dijadikan fasilitas untuk mengisi informasi pembangunan masyarakat, informasi yang positif untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik, menjadi lebih menguasai bagaimana PHBS itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.